Ini adalah tanaman anggur. Di tempat ini ada 817 tanaman produktif, salah satunya anggur gitu ya. Alpukat, mangga, kemudian jambu air, jambu batu, jambu kristal, sirsak. Nah, untuk anggur ini kok saya teliti nggak pernah bagus gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan ada ibu-ibu yang nyopin anaknya, nggak habis itu ditumpahkan ke sini gitu. Jadi terlalu lembab ini akarnya gitu. Ini adalah budidaya ikan lele di atas saluran air. 1.200 ikan, di sini 1.500, 1.200, 1.500, totalnya 5.400 lele. Yang insya Allah bulan depan siap dipanen. Mungkin setelah panen kita akan bawa dagingnya ke laboratorium untuk diuji apakah layak konsumsi. Apabila layak, kemudian ada hasil laboratoriumnya, kami akan publikasikan untuk sampaikan bahwa ini adalah lele sehat. Lele yang hanya menggunakan pelet. Kita tidak menggunakan makanan lain selain pelet dan daun pepaya untuk mengurangi predatornya dia. Tidak menutup saluran air karena itu terlihat airnya ini peak hour nih itu hanya 1 cm. Kita letakkan ini fotonya, kita taruh di website RT sehingga transparan dan akuntabel, orang bisa melihat bahwa ini kita tidak menutup saluran air. Jadi ini adalah CCTV untuk seluruh RT. Kita pasang 16 titik. Tujuannya untuk membuat rasa aman dan nyaman seluruh warga yang ada di sini. Sebab sebagai pemimpin di wilayah terkecil, kita harus mengingat 3 hal. People, profit, planet. Atau kalau secara SDGs, ekonomi yang layak, sosial yang berterima umum, lingkungan yang berkelanjutan. Jadi ini kita ingin semua aman dan nyaman. Bahkan di sini ada APAR nih, alat pemadam api ringan. Kalau kita malas nyiram, ini ada teknik penyiraman otomatis menggunakan Internet of Things. Jadi pada jam-jam tertentu ini akan menyala. Nah, ini sebagai contoh, kalau kita malas nanam, itu ada aquaponik, kebetulan baru dipanen kangkung. Kemudian ini kalau malas nyiram, ada pakai mekanik, ada pakai Internet of Things otomatis. Jadi kita berikan semua yang bisa kita ajarkan kepada seluruh warga untuk menjaga lingkungan tetap lestari dan tetap menanam pohon. Kenapa? Karena satu manusia memerlukan 3 tanaman dan dulu ini gersang. Kita jadikan hijau, di sini ada 800 tanaman produktif. Kalau menghasilkan oksigen kan jadi segar. Bisa dibandingkan beberapa tahun yang lalu, 2 tahun terakhir lah kita punya tanaman dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi di tempat ini sekarang dengan adanya 800 tanaman, walaupun tidak besar-besar, tetapi kan cukup menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida. Ini kan membuat kita lebih aman dan nyaman. Itu dari tadi di warung itu. Iya. Nanti pada saat sudah jadi tanah, sudah adem, kita ambil buat ngisi pot-pot. Adalah pimpinan terkecil di Republik ini, jadi harus memberikan rasa aman dan nyaman lah kira-kira. Karena kita dipercaya oleh warga. Mbak, ini kompos. Saya bilang, ini nomor berapa nih? 19. Di tempat ini adalah media percontohan pembelajaran pencegahan krisis planet. Sehingga ini salah satu nomor 19 ini adalah pengelolaan sampah komposter atau composting waste management. Di tempat ini ada 4 penanganan sampah. Pertama masuk ke komposter, kedua ini dibuang ke lubang resapan biopori nanti di depan. Yang ketiga dimasukkan ke kandang maggot yang kayak belatung itu. Kemudian yang keempat, sampah non organiknya ini dijual ke rumah pilah karena kita tidak punya tanah kosong, tidak punya bank sampah, jadi kita diambil oleh bank sampah, dijual di kilo untuk mendapatkan penghasilan. Jadi bayangkan selama ini buang sampah nggak pernah dapat uang, di tempat ini sudah jalan hampir 2 tahun, warga mendapatkan manfaat dalam bentuk uang sebagai pengganti kompensasi membuang sampah. Dan sampah organiknya ini dibuang ke tong komposter. Ini nanti kalau jadi kompos kita tambahkan sebagai media tanam di pot-pot yang kita miliki karena kita nggak punya tanah. Jadi pot-pot ini semakin lama kan semakin lemes gitu ya,
Ini harus diisi dengan tanah dari sampah organik yang ada di tempat kita. Sementara baru ini, insya Allah nanti ada 2 kolam lagi, ada 2 rumah yang sudah bersedia akan dibangun seperti ini. Dan ini rumah bertumbuh, ibaratnya kita melakukan penelitian dan pengembangan. Kekurangan di titik ini akan kita perbaiki di titik yang lain. Misalnya aerator, kalau terlalu dekat dengan ini otomatisnya akan memasukkan feses ataupun sisa makanan, dampaknya akan mampet nih, bisa-bisa dia nggak berhenti pada saat sudah penuh. Nah, ini akan kita perbaiki. Bahkan yang menarik adalah ini, tutup unit ini kan sangat berat. Ini pun kita akan litbangkan. Sekiranya nanti menggunakan bordes besi, kita khawatir ikannya jadi panas gitu. Makanya kita lagi uji coba terlebih dahulu. Oh, kaca air dikuyurin, habis airnya. Dengan kegiatan ini, insya Allah dari tempat saya ada 6 orang unemployee akan menjadi employee. Sehingga 5 astacita, pertama peningkatan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, pekerjaan yang berkualitas karena ada ilmunya, kemudian pembangunan dimulai dari bawah, dan pembangunan yang ramah lingkungan ada di tempat ini. Sehingga tinggal 3 lagi, nanti kita coba cari apa yang bisa kita kejar untuk mendukung pemerintah. Insya Allah nanti pada saat panen, karena ini sudah 3 kali panen, yang di belakang juga 3 kali. Untuk yang di depan ini, panen berikutnya akan kita jual. Kita kemarin diberikan akuarium 2 biji ukuran 100 kali 60 kali 40, akan kita pajang, kita isi leleknya pada saat panen raya, dan dagingnya sebelumnya akan kita bawa ke laboratorium, nanti entah apalah itu, kemudian hasilnya kalau itu bagus akan kita publikasikan di berbagai media sosial bahwa ini lele sehat, lele konsumsi, karena hanya makannya pelet saja. Bahkan kita juga beli jaring-jaring supaya tidak ada hewan lain masuk begitu yang kemudian dikonsumsi oleh lele. Kita antisipasi itu. Nah, sehingga insya Allah ini dijual dibantu dengan UMKM yang ada di sini, di mana ibu-ibu di sini sudah ada toko Green Life Store. Di sini kami juga sudah membentuk UMKM. Sebagai pemimpin kita harus ingat 3 hal: people, profit, planet. Atau untuk SDGs kita harus ingat sosial berterima umum, ekonomi harus layak, dan juga lingkungan harus berkelanjutan. Sehingga dibentuklah 3 sistem ini supaya ekonomi sirkular bergulir. Nah, produk akhir lele ini nanti bisa turunannya banyak. Ada lele file, ada lele marinasi, ada lele bakso ikan lele misalnya, ataupun pepes lele, atau lele crispy, atau keripik kulit lele misalnya. Ini kan juga dicoba oleh ibu-ibu, kalau Dharma Wanita kalau di kantor ya, kalau di sini PKK gitu loh. Kita sudah punya rumahnya Green Life Store. Kita juga sudah punya sertifikasi halal untuk catering gelis, dapur gelisnya lah gitu, di sini ada. Nah, kami optimis. Kenapa? Karena pasar dari titik ini hanya 300 meter. Artinya kata Rasulullah, kalau ingin berniaga datanglah ke pasar kan gitu. Harusnya sih di pasar 30.000, kalau di sini jual 25.000, orang pasti lari ke sini. Beberapa tukang sayur sudah membooking ikan. Dan juga teman-teman di media pada saat kita posting di medsos sudah pada japri nih, Pak, saya daftar ya kalau panen butuh sekian kilo gitu, karena saya nggak percaya beli ikan di pasar misalnya. Alhamdulillah ternyata masih ada orang yang percaya seperti itu. Jadi kita manfaatkan transformasi digital ini penting. Media sosial ini harus dibuat, website kita harus dikaryakan, termasuk website pribadi kita upayakan untuk mendorong UMKM bergerak. Kami masih aktif bekerja, tetapi warga yang tidak bekerja kan harus dibantu. Ini bagian dari triple bottom line, people, profit, planet.